Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta akan melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 pada hari ini. Pasangan calon yang akan ditetapkan mencakup Pramono Anung Rano-Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pukul 9 pagi rencananya kami akan melakukan penetapan pasangan calon untuk calon untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi setelah rangkaian panjang tahapan pencalonan yang kita mulai sejak bulan Mei lalu untuk calon perseorangan, kemudian tanggal 27 sampai 29 Agustus kemarin kita sudah laksanakan proses pendaftaran yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, lalu penelitian administrasi dan juga masa tanggapan masyarakat. Hari ini kami akan melakukan penetapan pasangan calon. Jadi setelah tadi hasil tanggapan masyarakat kami klarifikasi, kami akan pleno. Kemudian setelah pleno nanti kami akan lakukan penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Bu, terkait dengan tanggapan masyarakat ini, rata-rata sudah berapa banyak yang masuk ke KPU DKI? Itu nanti akan dibahas di pleno, ya, untuk klarifikasinya dan tanggapan masyarakat yang masuk. Kemudian agenda untuk esok hari apa, Bu? Untuk besok kami akan mengadakan pengundian nomor urut. Nanti setelah paslon ditetapkan, besok paslon hadir ke kantor kami untuk mengambil nomor urut. Nomor urutnya ini nanti yang akan menjadi nomor urut pada saat mereka berkampanye. Jadi nomor urut di surat suara nanti besok akan diundi. Jadi nanti besok pukul 7 malam kami mengundang ke sini nanti sesuai dengan mekanisme SOP yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Mereka akan melakukan pertama pengundian untuk nomor antrian terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti mereka melakukan pengundian nomor urut. Jadi skemanya sama seperti pada saat kemarin pengundian nomor urut di Pilpres. Kemudian pelaksanaan kampanye sendiri seperti apa sistemnya dari KPU? Pelaksanaan kampanye sendiri dimulai pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Untuk sebelum kita mulai masa kampanye, besok tanggal 24-nya kita akan melakukan deklarasi kampanye damai. Jadi nanti akan dihadiri oleh semua paslon, sama-sama kita berkomitmen untuk melaksanakan kampanye di DKI Jakarta dengan aman dan kondusif. Kemudian nanti ketika masuk masa kampanye ada beberapa metode kampanye yang bisa dilakukan oleh para paslon, antara lain misalnya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan juga debat. Lalu juga ada kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi ada beberapa metode kampanye yang bisa dilakukan, diantaranya hal tersebut. Lalu juga ada beberapa yang sifatnya kami akomodir, seperti misalnya debat, kemudian juga pemasangan APK dan bahan kampanye. Yang semuanya itu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Bu, besok kan pengundian nomor urut. Nah, untuk antisipasi seperti pendaftaran kemarin, pihak KPU sudah melakukan koordinasi dengan siapa saja, Bu? Untuk pengundian nomor urut kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga Dishub ya dalam hal untuk pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas. Karena kalau kemarin kita melihat pada saat pendaftaran ini kan ketika paslon ini datang satu persatu aja itu udah cukup mengganggu arus lalu lintas. Sehingga nanti ketika 3 paslon yang hadir itu bisa jadi akan lebih padat lagi gitu loh. Jadi nanti kita meminta kerjasama dari kepolisian untuk sama-sama kita mengatur lalu lintas supaya masyarakat yang lewat di depan Salemba ini tidak terganggu. Oke Bu, terkait debat publik apakah sudah ada teknis yang bisa disampaikan? Untuk debat publik kami sudah menyelenggarakan rapat bersama dengan para TV penyelenggara dan sudah ada masing-masing debat, ada 3 kali debat, masing-masing debat sudah ada TV penyelenggara yang akan melaksanakan. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri seperti kemarin nanti kami akan mengundang kedua paslon baik dari gubernur maupun wakil gubernur. Jadi nanti paslon tersebut kami lakukan berbarengan gitu, bukan seperti Pilpres kemarin yang satu-satu gitu kan. Kalau kemarin kan ada capres, ada debat cawapres begitu. Kalau untuk pilkada debatnya ini langsung, jadi dua-duanya akan langsung dihadirkan pada saat 3 kali debat itu. Lalu juga untuk durasi ini kemungkinan kami akan sekitar 150 menit untuk masing-masing debat dengan pelaksanaan 120 menit dan 30 menit untuk jeda iklan.
Kemudian juga untuk lokasi juga nanti kami masih menunggu tempat-tempat yang nantinya akan diajukan oleh para penyelenggara ini, para TV penyelenggara sebagai lokasi untuk penyelenggaraan debat. Jadi koordinasi itu masih terus kami lakukan terkait penyelenggaraan debat. Nanti rencananya untuk yang pertama ini kami laksanakan tanggal 6 Oktober. Jadi untuk debat pertama kami laksanakan tanggal 6 Oktober. Progresnya seperti apa untuk DPT? Oke, untuk DPT, daftar pemilih tetap, hari ini kami akan lakukan rekapitulasi untuk DPT di DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya untuk DPT ini kan penetapannya ada di kabupaten kota. Nah itu sudah kami lakukan kemarin di seluruh kabupaten kota di DKI Jakarta itu sudah melakukan penetapan DPT. Nah kami di provinsi ini merekap hasil dari penetapan yang dilakukan di masing-masing kabupaten kota. Jadi seperti itu kira-kira. Masih ya. Iya. Jadi ya kami seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami meyakini masyarakat DKI Jakarta ini merupakan masyarakat yang semuanya cerdas, berpikir logis dan juga berpikir kritis ya. Jadi masyarakat yang cerdas ini pastinya menggunakan hak-hak konstitusionalnya dengan baik. Kalau misalnya kita pilkada ini kan bukan event yang kita lakukan tiap tahun, tapi kita hanya 5 tahun sekali. Jadi di 5 tahun sekali ini masyarakat kami himbau untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi untuk yang tadi disebutkan mungkin ya kami himbau masyarakat untuk tidak terpengaruh ya dengan gerakan-gerakan seperti itu karena yang namanya kontestasi pilkada ini adalah kontestasi di mana para pasangan calon ini dapat memaparkan visi misi dan juga menyampaikan kepada warga untuk strategi 5 tahun ke depannya untuk memajukan Jakarta. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Gitu. Bu, untuk besok ini masing-masing paslon bisa bawa berapa tim ses? Untuk pengundian nomor urut masing-masing 60. Masing-masing. Iya. Kalau untuk nanti deklarasi damai bisa 100. Ada lagi? Cukup ya? Bu, itu deklarasi damainya di Kota Tua ya? Iya, deklarasi damai rencananya kami laksanakan di Kota Tua mulai pukul 3 sore. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Angriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.